Salam Kuiper, salam matematika. Apa kabar Kuiperian? Ya, kakak harap kalian dalam kondisi baik-baik saja. Bertemu lagi dengan kakak, ya, guru matematika yang guru garing, suaranya sedikit nyaring, begitu, ya, dengan Kak Ferry. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap belajar matematika. Kakak teringat dengan suatu pepatah, ya, mungkin kalian pernah belajar nih dari SD, begitu ya. Apa pepatahnya? Berakit-rakit ke hulu, 2-3 pulau terlampaui. Salah ya. Harusnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sudah pakai rakit, berenang pula. Oh, ini kayaknya yang bikin pantun suka main air kayaknya begitu ya. Nah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, artinya bahwa dalam kesuksesan, ingin mencapai kesuksesan harus sakit dulu. Dalam artian harus pahit-pahit dulu, ya, harus berjuang dulu. Ya, berjuang, berlatih sampai tengah malam mengerjakan soal itu pahit, ya. Jangan pengen yang manis-manis, ya, kebanyakan manis bahaya, diabetes begitu ya. Nah, jadi pahit dulu baru nanti akan dapat yang manis. Yaitu apa? Kesuksesan kalian ketika kalian mendapatkan nilai di UTS, di UAS, ataupun misalnya nanti masuk universitas yang kalian impi-impikan di kemudian hari, begitu ya. Oke, jadi ini adalah bagian pengorbanan. Kita akan belajar pada kesempatan kali ini adalah materi statistika. Masih ingat adik-adik semua, apa itu statistika? Statistika adalah suatu ilmu bagian dari matematika yang mempelajari tentang data. Ya, data itu nanti dikumpulkan, kemudian disajikan, ya, disajikan, dikelompokkan, begitu kemudian baru disimpulkan. Nah, pernah kita pelajari yang namanya apa? Bagaimana teknik penyajian data. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana menarik kesimpulan dari suatu data. Karena percuma data disajikan tetapi kita nggak bisa simpulkan, begitu ya. Baik, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bersiap-siap kita akan bahas yang namanya ukuran pemusatan. Apa itu ukuran pemusatan? Jadi ukuran pemusatan ini adalah ukuran dalam statistika yang ingin melihat sejauh mana data-data itu, ke arah mana data itu terpusat. Ya, ke arah mana data itu terpusat, ke angka berapa data itu lebih banyak terpusat, begitu ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah rata-rata. Pernah mendengar kan begitu ya, kalau dalam rapot kalian ada rata-rata kelas, begitu ya. Kemudian kita akan bahas yang namanya median atau nilai tengah, kita akan bahas yang namanya modus. Nah, untuk pengambilan data tidak semuanya kadang-kadang rata-rata, median atau modus yang harus dipakai. Tergantung nanti jenis datanya, ya. Kadang-kadang untuk data-data tertentu rata-rata yang cocok. Data tertentu kadang cocoknya hanya menggunakan median, ya. Kemudian kadang-kadang cocok dengan yang namanya modus, begitu ya. Nanti kita akan pelajari kapan kita menggunakan rata-rata, kapan kita menggunakan median, dan kapan kita menggunakan yang namanya modus. Baik, yang akan kita bahas awal mula di video ini adalah rata-rata. Jadi rata-rata itu, ya, memiliki notasi atau nama lainnya adalah mean, ya, dimana notasinya kita sepakati dengan X bar. Nah, X bar ini adalah rata-rata untuk sampel, gitu. Untuk populasi biasanya menggunakan notasi yang lain. Cuma kita sepakati saja dari sini bahwa rata-rata untuk seterusnya kita akan menggunakan yang namanya X bar. Kecuali kalau nanti kalian misalnya masuk ke perguruan tinggi negeri akan berhadapan dengan bentuk notasi-notasi yang lainnya, ya. Rata-rata yang pertama yang akan kita bahas adalah rata-rata untuk data tunggal. Ya, data tunggal, data yang disajikan ya lepas tanpa menggunakan tabel, ya, hanya data dipisahkan oleh tanda koma seperti ini. Ya, dipisahkan begini saja tanpa diatur dalam bentuk tabel frekuensi atau tabel berinterval, begitu ya. Nah, untuk tunggal maka formulanya adalah jumlah data bagi banyak data. Jadi rata-rata itu prinsipnya adalah jumlah data. Di rata-rata itu jumlah data bagi banyaknya data. Ya, rata-rata jumlah data bagi banyak data. Bisa dibuat singkatan rata-rata jomblo belagu, gitu ya, JB, ya, jumlah data bagi banyak data. Oke, beda antara jumlah dengan banyak, begitu ya. Nah, kemudian kalau bentuknya berfrekuensi, data tunggal, tapi karena mungkin terlalu banyak dan memuat data-data yang berulang, maka disajikan dalam bentuk frekuensi. Nah, seperti ini. Ya, dibuat frekuensinya, maka formulanya adalah sigma jumlah dari perkalian Fi kali Xi. Ini sebenarnya adalah jumlah data juga. Nanti kakak akan tunjukkan dibagi dengan banyak data, yaitu jumlah
sigma FI-nya. Ini sigma FI ini juga menunjukkan adalah banyak data. Coba kita lihat contoh soal berikut. Ya, di dalam soal ini disebutkan tentukanlah rata-rata sampel berikut. Di sini disebutkan bahwa ini adalah data, ya maaf, ini adalah data dari anak tekanan darah dari anak yang ibunya menderita diabetes, begitu ya dalam soalnya. Coba dilihat. Ya, oke, ibunya berpenyakit diabetes, kemudian diambillah 16 orang anak, sampel darahnya begini, ini tekanan darahnya. Oke, pertanyaannya adalah rata-rata dari sampel berikut. Gampang sekali. Ya, maka yang kita lakukan adalah karena ini data tunggal, ya, maka formulanya adalah rata-rata jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data dibagi banyak data. Nah, data-data ini semuanya kamu jumlahkan semua, dijumlahkan. Ya, mau dijumlahkan secara manual boleh, ya, dijumlahkan dengan menggunakan kalkulator atau HP cator atau cator-cator yang lain silahkan, begitu ya. Kalau guru kamu membolehkan, ya silahkan gunakan kalkulator. Ya, lebih gampang menggunakan software, langsung tarik sum, langsung ketemu ya. Nah, sekarang percaya saja, jumlahnya adalah, nih kakak sudah jumlahkan, hasilnya adalah 1378,9. Ya, itu jumlah datanya. Dibagi dengan banyak data, 16. Nah, tinggal kita bagi. Hasilnya sama dengan 86,2. Wah, Pak, gimana kalau ulangan bentuknya begini? Ya, kalau ulangan bentuk begini, mudah-mudahan guru kalian membolehkan kalian menggunakan kalkulator. Gimana kalau misalnya tetap begini? Wah, itu kebangetan sekali kalau begitu ya. Kalau ujian nasional, nampaknya soalnya tidak akan dibuat koma-komaan begini. Walaupun dalam dunia nyata, data itu mungkin bentuknya seperti ini. Koma-koma, tidak berbentuk bulat. Oke? Jadi rata-rata dari tekanan darah, ya, dari 16 orang itu adalah 86,2. Sehingga kita akan tahu ada yang di bawah rata-rata, ada yang di atas rata-rata, begitu ya. Nah, jadi kebanyakan untuk untuk tekanan darah ini memiliki tekanan darah 86,2. Baik. Kemudian soal selanjutnya ini terkait dengan data tunggal yang dinyatakan dalam bentuk frekuensi. Ya, data tunggal yang dinyatakan dalam bentuk frekuensi karena ada data yang berulang. Contohnya begini. Apa maksud nilai 5 frekuensi 4? Ya, artinya bahwa 5 itu muncul 4 kali. Makanya dituliskan 5, 4, 6 muncul 8 kali. Cuma kalau dituliskan begini nampaknya akan terlalu panjang. Makanya disimpelkan begini. Nah, kalau kita jumlahkan 5, contohnya 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, ya, ini sama saja kan dengan 5 kali 4. Dari definisi yang namanya perkalian. Berarti sama saja dengan kita kalikan nilai kali frekuensinya. Makanya jumlah datanya sigma FI XI. Begitu ya. Nah, yuk kita hitung rata-ratanya dari data berikut. Ya. Baik. Nah, ini adalah data ulangan mata pelajaran matematika. Begitu ya. Nah, sigma X bar sama dengan sigma dari FI XI dibagi sigma FI. Begitu. Ya. Ini jumlah data dibagi banyak data. Nah, maka tidak perlu kita jumlahkan begini. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 cukup kita kalikan ya. Sesuai dengan rumusnya. 5 kali 4 kita punya 20. Tambah 6 kali 8 kita punya 48. Tambah 7 kali 15 kita punya hasilnya 105. Kita tambahkan 8 kali 10 kita tahu itu 80. Tambah 9 kali 7 hasilnya 63. Tambah 60 begitu. 60 dibagi jumlah frekuensinya ya. 4 tambah 8 12, 12 tambah 15 27, 37 tambah 13 50 ya. Nah, kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah set. Wih ya, magic ya, 376. Iya. Sudah saya hitung sebelumnya ya, 376 dibagi 50, maka rata-rata dari nilai ulangan dari ke-50 siswa tersebut adalah 7,52. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, kamu nilainya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata? Ketahuan. Ya kalau misalnya nilainya 9 ya pasti di atas rata-rata. Nilainya 7 pun di bawah rata-rata. Kan 7,52 ya. 8 di atas rata-rata, 9 di atas rata-rata. Begitu. Jika nanti ada kriteria dalam soal lulus kalau di atas rata-rata.
Berarti yang lulus tinggal lihat aja ini. 10 tambah 7 tambah 6. 17 tambah 6. 23 orang yang lulus. Sedangkan yang di bawah rata-rata yang ini tidak lulus. Itu contohnya. Nanti pengembangan soalnya banyak. Yang penting kamu bisa menentukan rata-rata dari bentuk data tunggal berikut. Oke, let's go on. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk rata-rata selanjutnya kita akan bahas dulu adalah interval. Untuk rata-rata bentuk yang dinyatakan dalam bentuk interval ada 3 formula. Formula yang pertama bentuk sigma fiksi, nanti ada sigma Vd, ada sigma Vici. Jadi fiksi, Vd, Vici. Oh ya, kayak pepatah Italia ya. Fiksi, Vd, Vici. Nah, untuk fiksi ini mirip dengan bentuk rata-rata sebelumnya. Ya, ini digunakan kalau datanya sederhana begitu ya. Datanya sederhana, tidak ada koma-koma. Ya, kebetulan nanti soal di sini melibatkan koma tidak apa-apa. Saya akan coba menggunakan yang ini. Kalau memang kalian mau konsisten dengan ini saja cukup. Ya, cuma siapa xi-nya? Karena kalau data dalam bentuk interval, dia memiliki batas bawah dengan batas atas. Maka xi-nya di sini adalah nilai tengahnya. Rata-rata dari dua data ini. 60 tambah 67 bagi 2 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, sedangkan untuk yang lebih mudah, ya disediakanlah formula untuk Vd dengan Vici. Ya, nanti kakak akan tunjukkan di video selanjutnya terkait dengan Vd dan Vici. Nah, bagaimana dengan yang ini? Dalam soal ini disebutkan ini adalah data ya banyak pengunjung selama 60 hari dari suatu wahana ya, wahana mungkin wahana bermain begitu. Ya, selama 60 hari. Ya, dibuat dikelompokkan, diorganisasikan bentuknya dalam bentuk interval. Misalnya ini 60 sampai 67 kunjungan ya, terjadi 4 hari begitu. Maksudnya 68 sampai 75 kunjungan ada di 2 hari dan seterusnya begitu. Nah, pertanyaannya rata-rata kunjungannya berapa? Ya, kita akan menggunakan formula sigma fiksi sigma fi dibagi sigma fi. Nah, xi-nya sendiri adalah data rata-rata dari batas bawah dengan batas atasnya. Ya, sekarang kita akan cari. Begitu. Saya tambahin dulu. Nah, begitu, ya. Nah, kita buat tabel ke samping saja untuk si nilai tengahnya xi, ya. Kamu tinggal jumlahkan 60 tambah 67 lalu dibagi 2. Ya, 60 tambah 67 bagi 2 dan ini berlaku untuk semuanya. Ya, 60 tambah 67 dibagi 2 hasilnya adalah 63,5. Nah, agar kalian tidak melakukan penjumlahan seperti ini terus-menerus, ternyata memang nilai tengah pun dia akan mengikuti pola interval ini. Tambah 8, 8, 8, 8, seterusnya, maka ini pun tinggal kamu tambahkan 8 seterusnya. Maka kita akan punya hasilnya di sini adalah 71,5 untuk kelas yang kedua. Kemudian kelas yang ketiga adalah 79,5. Ditambah 8 lagi, hasilnya 87,5. Ya, ditambah 8 lagi, hasilnya adalah 95,5. Tambahkan 8 lagi, hasilnya adalah 103,5. Tambahkan 8 lagi, hasilnya adalah 111,5. Maka ini nilai tengah yang nanti akan dikalikan dengan F-nya. Tuh kan, makanya kebangetan kalau bentuknya 0,5 begini dikalikan dengan suatu angka yang bulat kalau memang tidak boleh menggunakan kalkulator, ya. Kalau kata Bang Oma, teganya begitu ya. Nah, kita kalikan sekarang FI-nya dikalikan XI-nya. Ya. Jangan khawatir, sudah kakak kalikan ya. 63,5 dikali 4 hasilnya 254. Ini namanya FI XI. Ya, dikalikan 71,5 dikali dengan 2 hasilnya 143. 79,5 dikali 6 hasilnya adalah 477. Gitu. 87,5 dikali 19. Wah, ini agak lumayan besar gitu ya. 1662,5 begitu. 95,5 dikali 16 hasilnya 1528. 103,5 dikali 8 hasilnya 828. 111,5 dikali 5 557,5. Nah, ini FIXI. Yang di sini adalah FI-nya. Kalau kita jumlahkan ini, maka muncullah sigma FI kali XI. Ya. Nah, kamu jumlahkan, tidak usah khawatir, sudah kakak jumlahkan 5450.
hasilnya ya. 5.450. Nah, sigma Fi pun kita jumlahkan. Tadi sudah disebut hasilnya 60. Pasti 60 karena ini penelitian selama 60 hari ya, ingin melihat rata-ratanya. Maka dengan mendasarkan rumus rata-rata adalah sigma Fixi dibagi sigma Fi. Berarti kita bagi 5.450 dibagi dengan 60. Maka hasilnya adalah 90,83. Ini melakukan pendekatan. Nah, kira-kira kalau ingin kita bulatkan, berarti dia mendekati angka 91. Maka kalau misalnya wahana ini ingin buat proposal penambahan dana, misalnya kita bisa bisa mengatakan, si pengelolanya bisa mengatakan bahwa rata-rata kunjungan selama dalam 2 bulan terakhir adalah 91 kunjungan. Begitu ya, 91 kunjungan, bisa dihitung di harga tiketnya berapa, harga tiket dikalikan 91. Nah, data itu bisa digunakan misalnya untuk bagi si pengelola. Jadi datanya menjadi berguna dengan adanya kesimpulan angka seperti ini, angka 91. Nah, di video selanjutnya kita masih menggunakan soal yang sama. Kita akan membahas bagaimana mencari rata-rata tanpa menggunakan angka-angka begini, tapi kita menggunakan namanya sigma Vd dengan sigma Vc. Termasuk juga kita akan bahas ya dalam untuk data yang berkelompok begitu.